orang, terus pindah di tempat yang lain, mulai 50, mulai 100, mulai 200. Aku merasa kayak apakah aku dari Rihanna? Aku merasa kayak wow, aku udah kayak motivator gitu. Padahal aku cuma mau sharing. Kalau sharing kan berarti aku bukan hanya bercerita, tapi aku juga mau mendengarkan gitu. Tapi begitu aku cerita, yang tadinya Maret sampailah Juni. Oke, berlanjut terus berarti itu. Karena aku kasih kan, kayaknya aku suka gitu, dan aku that's nice. Bertemu dengan banyak orang, akhirnya lanjut ke DM, lanjut ke yang lain. Sampai akhirnya tiba-tiba ada yang bilang kayak, Cit, kenapa gak bikin konser ya? Ini pas loh, kayak mau merayakan 10 tahun gitu. Dan long story short, akhirnya banyak yang mendukung, ayo kita bikin konser, undang semua teman-teman musisi yang mau diajak gitu. Terus aku bilang, aduh kalau lagu sekuler kayak aku merasa gak pede, karena kayaknya lagu-lagu aku yang dikenal orang belum sebanyak itu untuk membuat konser tunggal gitu. Dan aku merasa kalau aku bikin konser hanya untuk ego aku, yang penting biar aku bikin konser kayaknya kurang wise gitu. Jadi kenapa nggak aku bikin konser rohani, di mana ternyata memang lebih banyak orang tahu lagu-lagu rohani aku, dan aku mengajak semua teman-teman terdekat aku dari yang di idol sampai teman-teman musisi yang lain. Aku bilang kayak aku nggak bakal minta gratis gitu. Aku akan bayar sesuai yang kalian minta, karena aku mau semua penyanyi rohani mereka bisa merasakan bahwa nggak diminta karena ini kan buat Tuhan gitu. Aku pengen banget mereka ngerasain dihargai juga sebagai seorang penyanyi rohani. Jadi aku bilang kayak aku bakal bayar sesuai fee kalian gitu. Terus mereka bilang kayak udahlah Citra kan teman, kita udah yang penting kita seneng lah sama 10 tahun Citra berkarya gitu. Dan semuanya rencananya baik, mulus dan aman sampai 1 bulan sebelum konser. Tiba-tiba aku dibohongin sama event organizer-nya atau promotornya. Jadi tiket yang terhubung dengan salah satu agen yang untuk jadi kalau mau beli tiket harus di situ. Ternyata tidak pernah melakukan kerjasama. Jadi sampai di 1 bulan sebelum konser nggak ada yang beli. Hanya 5 orang, di 5 orang itu adalah tim aku. Jadi sebelum itu kan ada promo, press con, terus latihan. Iya, aku juga di situ kayak bingung. Bagaimana caranya Tuhan dalam 1 bulan? Aku udah DP semuanya. Aku udah DP artis, aku udah DP gedung, aku udah DP semua vendor dan lain-lain. Gimana gini? Dan semua orang bilang, setiap hari mereka bilang kayak, Cet, daripada malu, daripada gagal, daripada hasil yang gak maksimal, mending postpone deh. Bahkan orang yang paling selalu mendukung aku, mama aku, bilang kalau cancel aja. Karena mustahil. Iya, belum kurang dari 1 bulan tapi belum ada tiket yang terjual, cuma 5 doang tadi ya. Aku ngerasa bahwa ganjil banget, kayak masa sih buat Tuhan gak berhasil? Kalau Tuhan bilang masa sih gitu loh. Aku ngerasa pada waktu itu kayak tapi bener-bener gak ada satupun orang yang bilang bahwa ada kesempatannya ini, masih ada peluangnya. Aku cuman bener-bener bertaruh sama kepenasaran aku bahwa gak mungkin gagal gitu. Aku yakin ini ada sesuatu yang mau Tuhan kasih. Judulnya The Journey of Faith. Aku merasa salah nih kasih judul. Harusnya kasih judul yang mudah-mudah gitu, biar prosesnya lancar. Tapi karena aku merasa perjuangan hidup aku kan itu kan perjuangan iman. Jadi kayak aduh, gak tahu ya. Tapi akhirnya long story short, itu only God's grace yang bikin tiba-tiba ada yang telepon kayak, halo Citra mau bikin konser ya? Iya, saya punya komunitas nih, saya pengen banget dengerin lagu-lagu Citra dan saya mau pesan untuk 100 orang. Oke. Dari 100 orang itu tiba-tiba ada lagi berita, Citra mau bikin konser ya? Aku bisa nggak support untuk mikrofon, untuk untuk persiapan foto sebelum di konsernya. Terus banyak banget yang memberikan free endorse yang aku juga nggak tahu itu datangnya dari mana. Sampai yang punya gedung di Balai Sarbini waktu itu karena impian aku banget, kayak
pengen banget punya Udah konser di Balai ngebayangin Sarbini seperti karena itu ya. dia bulat gitu. Dan aku bilang kayak pengen banget. Aku sampai ngerasa apakah ini karena obsesi aku ya Tuhan ya sampai ini jadi gagal. Terus aku jalanin aja terus. Aku nggak mau berpikir. Aku ngerasa wah kalau ada 100 orang berarti masih ada kemungkinan. Besok ada lagi. Tapi ada aja semakin dekat semakin ada masalah, tapi semakin ada bantuan. Ya itu aku juga bingung. Aku mau menelaah itu seperti apa. Tapi semakin mendekati hari, semakin banyak. Dan sampai di 1 hari sebelum konser, itu juga semakin membludak. Orang telepon sana sini, orang yang bilang ada yang tiba-tiba saya ingin melayani, saya mau kasih uang sebanyak 300 juta. Wah, itu aku juga nggak tahu datangnya dari mana. Terus tiba-tiba di hari H, kita dalam waktu 3 jam sebelum konser, kita harus tambah kursi. Oh wow. Karena wah itu magic banget. Aku nggak ngerti deh untuk menceritakannya karena kayak ajaib banget ya Tuhanku nih gitu. Kayak nggak bisa aku pikir dengan kepala aku gitu. Jadi apa yang terjadi hari itu, aku sampai takut pas buka tirai konser opening ya karena takut nggak ada yang nonton, kalau nggak ada yang dateng gitu. Karena sebelumnya ada beberapa yang bikin konser di situ, ada masalah karena ada demo pada waktu itu dan hari itu pas tirai dibuka aku ngerasa kayak siapa aja ini gitu, datang dari mana aja gitu orang-orang ini. Wow. Bahkan sampai konser selesai aku udah nyanyi lagu Pasti Bisa, di mana lagu itu harusnya lagu closing. Aku sampai bilang sampai ketemu lagi ya gitu, karena orang nggak pindah, orang nggak pulang, orang nggak sampai di lagu terakhir. Konser itu berjalan dengan amat sangat magic. Momen yang pernah menjadi titik terendah kamu karena pada saat itu juga kamu sempat kalut dan berpikiran macam-macam sebenarnya, very stressful, depressed, tapi bisa berakhir dengan indah. Ada banyak banget orang-orang baik yang bantu aku juga di situ, seperti volunteer, keluarga, teman-teman yang dulu pernah bantuin. Aku pernah bantu mungkin mereka di IO, akhirnya kayak comot-comotan gitu. Akhirnya kita kayak punya IO sendiri dari kerabat terdekat. Terus di volunteer itu ada beberapa teman-teman muda yang mereka pernah hadir di talk show aku. Jadi mereka menawarkan diri gitu. Yang volunteer yang sebenarnya dibutuhkan 20, yang datang 90. Wow. Itu aku juga kayak. Terus mereka itu karena tadi aku bilang dari berbeda-beda. Pas mereka mau konser, mereka sempat datang gitu kayak, "Kak, kita harus lepas jilbab kita nggak? Karena kan ini konser rohani gitu." Oh, jangan. Aku mau kasih tunjuk ke semua orang bahwa konser ini bisa terjadi karena keberagaman yang bersatu. Gitu. Jadi aku mau semua, bahkan ada yang pakai beras gitu. Karena aku pengen bener-bener kayak, oh my god, aku bener-bener bukan hanya beruntung, tapi aku bener-bener diberkati banget untuk bisa merealisasikan hari ini. Dan selesai konser semua orang kayak nangis. Mereka bilang kayak, "Kak, walaupun aku bukan seorang Kristiani, tapi aku menikmati setiap lirik yang ada dan membuat aku jadi lebih ingin kenal agama aku gitu." Oke. Jadi gitu deh. God's grace. God's grace, hanya karena kasih dan kemurahan hatinya lah, makanya itu bisa terjadi. Ya, dan sesuai dengan tema yang memang kamu cetuskan kan, is the journey of faith. Iya. Aku sambil mendengarkan kamu, ada banyak sih yang terlintas di dalam pikiran aku juga, karena sebenarnya ya setiap dari kita kan pasti punya masa-masa ups and downs ya. 2018 juga termasuk ada beberapa hal, beberapa doa gitu yang aku doakan, aku ngerasa kok nggak dijawab ya, sebenarnya kok nggak terjawab gitu. Iya, tapi di saat itu aku diingatkan dan disadarkan gitu bahwa ya kadang-kadang kan kita berdoa untuk meminta ke Dia gitu kan. Tapi kan sebenarnya doa itu ya bukan kita minta-minta ke Tuhan, tapi sebenarnya doa itu ya untuk mempersiapkan kita untuk menerima
apa yang dia mau gitu, bukannya kita meminta apa yang kita mau, tapi doa itu digunakan untuk kita gitu, untuk yang mempersiapkan kita sehingga apapun juga yang dia mau kehendaki untuk terjadi ya udah kita sudah siap gitu untuk menerimanya ya. Dan it's the journey of faith yang akhirnya menjadi pengalaman dan menjadi highlight dan menjadi cerita dan menjadi testimoni juga. Justru memang kalau aku tilik kembali ya, kayak ada banyak pertanyaan pada waktu kalut itu, kayak apakah aku akan tetap percaya Tuhan kalaupun hidup aku belum juga diselamatkan. Dan aku merasa kayak ketika aku memilih untuk kayak, kalau orang Sunda bilang sok atuh Tuhan gitu, kayak terserah Tuhan, kalau Tuhan maunya gimana aku ikut. Mau suram terus gak apa-apa, yang penting aku gak sendirian, yang penting sama Tuhan. Justru ketika aku udah punya fase yang benar-benar udah berserah, bukan kayak udah serah deh Tuhan, kalau itu kan aku nyerah gitu. Tapi kalau aku benar-benar, pun aku nggak beruntung, pun aku nanti terseok-seok jalannya, tapi kalau aku nggak sendiri, aku sama Tuhan, aku ikut aja gitu. Aku merasa bahwa justru di situ aku menemukan iman aku, dan justru di situ baru terjadi keselamatan itu. Karena ketika aku kayak Tuhan mana gitu, ya aku merasa kayak kalau kita cuma cari Tuhan di saat kita butuh, kayak wow, kayak aku ngerasa nggak adil gitu. Gitu. Jadi kayak justru aku pengen kasih tahu ke Tuhan kalau walaupun jalannya akan susah, tapi aku mau percaya dan setia aja. Jadi deh lagu yang rohani. Pertolonganmu, sertamu. Nah di tahun itu aku ngeluarin lagunya sertamu. Dan tahun yang kemarin baru rencanamu. Bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Even though we cannot see, He's still working. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi Dia tetap bekerja. Walaupun kita nggak bisa merasakan, tapi Dia juga tetap bekerja dan melakukan. And that's what faith all about kan. Dan emang Tuhan itu kadang-kadang suka aneh ya. Kadang saya juga suka nanya, oke, Tuhan, saya akan maju, tapi kasih tahu dong cluenya gimana caranya gitu, tunjukin, kasih petunjuk gitu dong gitu kan. Kalau kamu kasih petunjuk, at least saya biar lah bener gitu nih jalannya, kasih dong petunjuk ya kan. Cuma kadang-kadang kan Tuhan diem aja nggak ngasih petunjuk. Tapi ya mungkin disitulah Tuhan lagi mau ngetes iman kita kan. Kamu tuh benar-benar percaya nggak sih? Kan kalau iman itu ya berarti kita tetap percaya, tetap berjalan walaupun kita nggak tahu caranya. Dan kadang ya mungkin kita harus jalan dulu sambil benar-benar mendekati hal yang paling kita takuti, baru di situ Tuhan akan kasih instruksi. Oke, sekarang ini kamu harus gini, ini kamu harus gini, dan Tuhan akan bantu. Gitu. Unik-unik sih memang ya kalau cerita-cerita orang ya, cara mereka benar-benar untuk menemukan jawaban dari rencana Tuhan. Jadi menurut aku kalau aku sharing ke orang lain, kayak memang ceritanya memang ya seru-seru sih, beda-beda gitu kapan timingnya. Yang pasti kita baru bisa memahami setelah kita benar-benar baru diselamatkan gitu. Kita baru tahu kayak oh ini maksudnya gitu. Dan rencanamu jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Oke. Walaupun pahit, walaupun berat, gimana kalau kita serahin semua ke Tuhan? Gimana kalau kita hanya tinggal percaya dan setia? Pada waktu aku masih kecil, aku sempat kayaknya nyawanya hampir lewat. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.